Sebuah bisikan kebenaran yang menenangkan, sebuah kunci pembuka pintu ketentraman. Tidak ada yang kebetulan dalam setiap kejadian. Kalimat ini bukanlah sekadar pelipur lara, melainkan sebuah penyingkapan hakikat agung tentang bagaimana alam semesta ini bergerak dalam irama yang telah digariskan oleh Sang Maha Sutradara. Setiap peristiwa, dari senyum bayi hingga gemuruh badai, adalah bagian dari sebuah simfoni ilahi yang sempurna, di mana setiap nada memiliki tempat dan tujuannya. Mari kita coba resapi makna ini, agar hati kita berlabuh dalam samudra kepasrahan yang damai. Dalam panggung sandiwara dunia ini, seringkali seorang hamba terjebak dalam ilusi kebetulan. Menganggap pertemuan sebagai ketidaksengajaan, keberhasilan sebagai buah usaha semata, atau musibah sebagai nasib sial yang acak. Namun, bagi mata hati yang tercerahkan oleh cahaya tauhid, tabir kebetulan itu tersingkap. Terlihat jelas bahwa tidak ada satu atom pun bergerak, tidak ada satu peristiwa pun terjadi, melainkan berada dalam genggaman takdir Allah yang maha mengatur. Alam semesta bukanlah arena permainan dadu kosmik, melainkan sebuah tatanan presisi yang berjalan sesuai dengan rencana agungnya. Menolak konsep kebetulan adalah langkah awal memasuki gerbang makrifatullah. Ini adalah pengakuan bahwa ada kekuatan yang maha cerdas, maha mengetahui, dan maha berkehendak di balik segala sesuatu. Allah, Al-Mudabbir, tidak pernah lalai atau lengah dalam mengatur kerajaannya. Setiap detail, sekecil apapun, telah diperhitungkan dan ditetapkan dalam ilmunya yang azali. Memandang dunia dengan lensa ini mengubah segalanya. Peristiwa tidak lagi dilihat sebagai fragmen-fragmen acak, melainkan sebagai bagian dari mozaik indah yang saling terkait. Keyakinan ini membebaskan jiwa dari belenggu pertanyaan, mengapa harus saya? Atau, andai saja dulu berbeda. Pertanyaan semacam itu muncul dari asumsi adanya alternatif lain yang mungkin terjadi secara kebetulan. Namun, ketika kita sadar bahwa yang terjadi adalah satu-satunya skenario yang mungkin dalam rencana Allah, fokus kita beralih dari penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan, menuju penerimaan saat ini dan upaya mencari ridhonya dalam kondisi apapun. Maka, lihatlah sekeliling dengan pandangan baru. Angin yang berhembus, hujan yang turun, rezeki yang datang, bahkan ujian yang menyapa, semuanya adalah utusan dari Sang Raja di Raja. Tidak ada satupun yang datang tanpa seizinnya, tanpa sepengetahuannya. Semesta ini adalah panggung di mana kehendaknya termanifestasi, menyingkapkan bagi kita keagungan dan kekuasaannya yang mutlak. Landasan utama dari ketiadaan kebetulan adalah keyakinan pada qadha dan hadar. Qadha adalah ketetapan Allah yang azali, keputusannya tentang segala sesuatu sejak sebelum penciptaan. Hadar adalah perwujudan atau realisasi dari qadha tersebut di alam nyata, sesuai dengan ukuran dan waktu yang telah ditentukan. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa pena takdir telah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat, dan tinta tulisan itu telah mengering. Lembaran-lembaran lauh mahfuz telah terlipat, menyimpan seluruh skenario kehidupan. Memahami ini bukan berarti kita menjadi robot tanpa kehendak atau usaha. Allah juga menganugerahkan kita kemampuan untuk memilih, ikhtiar, dalam batas-batas tertentu, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan tersebut. Namun, pilihan kita dan hasil dari usaha kita pun tidak lepas dari ilmu dan ketetapan Allah yang maha luas. Usaha adalah perintahnya, bagian dari proses hadar itu sendiri, sedangkan hasil adalah mutlak dalam genggamannya. Perenungan mendalam tentang qadha dan hadar melahirkan rasa takjub akan keagungan ilmu dan kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin Dia merencanakan dan mengatur miliaran detail kehidupan makhluknya dari masa lalu hingga masa depan tanpa sedikitpun kesalahan atau kelalaian? Ini menunjukkan kesempurnaannya yang melampaui jangkauan akal manusia. Keyakinan ini seharusnya menumbuhkan rasa rendah diri dan pengagungan kepadanya. Ketika jiwa telah meresapi makna ini, ia tidak akan mudah terguncang oleh perubahan keadaan.
Ia tahu bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang tidak ditakdirkan untuknya tidak akan pernah bisa ia raih, sekeras apapun ia mencoba di luar koridor syariat. Ini membawa pada ketenangan batin yang luar biasa, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh Yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. Jika tidak ada kebetulan, berarti setiap zarah, setiap atom di alam semesta ini bergerak atas kehendak, iradah, Allah. Tidak ada gerakan atau keheningan, tidak ada kejadian atau ketiadaan, kecuali atas izin dan kehendaknya. Firman-Nya, kun fayakun, jadilah, maka terjadilah, adalah bukti betapa mutlaknya kehendak ilahi ini dalam mewujudkan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, dan mengatur keberlangsungannya. Pandanglah kerlip bintang di malam hari, dengarkan desiran angin di pepohonan, rasakan detak jantungmu sendiri. Semua itu adalah manifestasi dari iradah Allah yang terus-menerus bekerja. Para sufi melihat alam semesta ini sebagai lautan manifestasi, tajalliyat, asma dan sifat Allah. Keindahan bunga mawar adalah jejak sifat Al-Jamil, Maha Indah. Kekuatan badai adalah jejak sifat Al-Qahhar, Maha Perkasa. Keteraturan orbit planet adalah jejak sifat Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan Al-Mudabbir, Maha Mengatur. Melihat jejak kehendak Allah dalam setiap detail kehidupan adalah sebuah latihan spiritual yang penting. Ia mengubah cara pandang kita dari sekadar melihat objek fisik menjadi menyaksikan sang pelaku hakiki di balik layar. Ini membantu kita untuk senantiasa mengingat Allah, zikrullah, dalam setiap keadaan, karena setiap keadaan adalah cermin yang memantulkan salah satu dari Asmaul Husna-Nya. Kesadaran ini juga menuntun pada pemahaman Tauhidul Afal yang lebih mendalam. Kita menyadari bahwa perbuatan kita, perbuatan orang lain, bahkan perbuatan alam itu sendiri, pada hakikatnya adalah perwujudan dari kehendak Allah yang lebih tinggi. Ini bukan berarti meniadakan tanggung jawab moral, tetapi menempatkan segala sesuatu dalam perspektif keesaan Allah sebagai satu-satunya sumber aksi yang hakiki. Setiap zarah di alam raya ini seolah berbicara, mengabarkan tentang Dia yang menggerakkannya. Jika setiap kejadian telah digariskan oleh kehendak Allah, dan Allah bersifat Al-Hakim, Maha Bijaksana, maka konsekuensi logisnya adalah setiap kejadian, tanpa terkecuali, pasti mengandung hikmah yang tak terbatas. Hikmah ini bisa jadi tampak jelas, namun seringkali ia tersembunyi bagai mutiara di dasar samudra, membutuhkan kesabaran, keimanan, dan kejernihan hati untuk menemukannya. Allah berfirman bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Ini adalah penegasan bahwa pandangan kita terbatas oleh ruang, waktu, dan hawa nafsu, sementara ilmu dan hikmah Allah meliputi segala sesuatu, mengetahui akibat akhir dari setiap perkara. Apa yang tampak buruk di permukaan, bisa jadi merupakan awal dari kebaikan yang besar. Apa yang terasa menyakitkan, bisa jadi merupakan obat pahit yang menyembuhkan penyakit jiwa yang lebih parah. Para pencari kebenaran diajarkan untuk tidak tergesa-gesa menghakimi suatu peristiwa sebagai buruk atau sial. Sebaliknya, mereka diajak untuk bertanya, hikmah apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui kejadian ini? Pertanyaan ini mengubah fokus dari keluhan menjadi perenungan, dari keputusasaan menjadi harapan. Mencari hikmah adalah bentuk husnudzon, prasangka baik, kepada Allah, sebuah adab penting seorang hamba kepada Tuhannya. Samudra hikmah ini tak bertepi. Satu kejadian bisa mengandung berlapis-lapis pelajaran bagi orang yang berbeda, atau bahkan bagi orang yang sama pada waktu yang berbeda. Ada hikmah untuk menguji kesabaran, hikmah untuk menyadarkan dari kelalaian, hikmah untuk mengangkat derajat, hikmah untuk menghapus dosa, hikmah untuk mengajarkan tawakal, hikmah untuk menunjukkan kelemahan diri dan kekuatan Allah. Semakin jernih hati seorang hamba, semakin banyak mutiara hikmah yang dapat ia selami dan kumpulkan dari samudra peristiwa kehidupan.
Bagaimana mungkin tidak ada kebetulan dalam kerumitan alam semesta yang tak terbayangkan ini? Jawabannya terletak pada sifat Al-Alim, Maha Mengetahui, Allah. Ilmunya meliputi segala sesuatu, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Bahkan sehelai daun yang gugur di tengah hutan belantara pun berada dalam pengetahuan dan catatannya. Jika hal sekecil daun gugur saja diketahui dan diatur, apalagi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia? Keyakinan akan ilmu Allah yang maha meliputi ini adalah fondasi kokoh bagi penolakan terhadap konsep kebetulan. Kebetulan hanya mungkin terjadi jika ada sesuatu yang luput dari pengetahuan atau kendali Sang Pengatur. Namun bagi Allah, tidak ada satupun yang luput dari ilmunya yang sempurna. Perenungan akan luasnya ilmu Allah ini menumbuhkan rasa aman sekaligus rasa takut yang sehat, khauf dan raja. Aman karena kita tahu hidup kita berada dalam pengawasan dan penjagaan yang maha mengetahui. Takut karena kita sadar bahwa tidak ada niat tersembunyi atau perbuatan rahasia yang luput dari pengetahuannya. Keduanya mendorong kita untuk senantiasa berusaha berbuat baik dan menjauhi larangannya, baik dalam kesendirian maupun keramaian. Ketika kita memahami bahwa setiap langkah, setiap pilihan, setiap konsekuensi yang kita terima, semuanya berada dalam liputan ilmu Allah, maka kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Kita akan menyadari bahwa tidak ada tindakan yang sia-sia atau tanpa akibat. Semuanya tercatat, semuanya bermakna dalam skema besar ilmu ilahi. Daun yang gugur itu tidak sia-sia, ia kembali ke tanah menyuburkan bumi, menjadi bagian dari siklus kehidupan yang diatur oleh ilmunya. Begitu pula setiap peristiwa dalam hidup kita. Salah satu aspek yang paling sulit diterima dari ketiadaan kebetulan adalah ketika kita dihadapkan pada ujian, musibah, atau penderitaan. Mengapa Allah yang Maha Pengasih menggariskan hal-hal yang menyakitkan? Disinilah lensa tasawuf membantu kita melihat ujian bukan sebagai hukuman semata, meskipun bisa jadi akibat dosa, tetapi lebih sering sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan, ilahi, bahkan sebagai surat cinta dari Sang Kekasih. Bagaimana ujian menjadi surat cinta? Karena melalui ujian, Allah ingin menarik kita lebih dekat kepadanya. Kesulitan seringkali membuat kita lebih banyak berdoa, lebih khusyuk beribadah, lebih merenungkan hakikat hidup. Ujian mengikis kesombongan kita, mengingatkan kita akan ketergantungan mutlak kepadanya. Ujian memurnikan hati kita dari kecintaan pada dunia, sebagaimana api memurnikan emas. Bukankah ini bentuk perhatian dan kasih sayang dari Allah, yang ingin membersihkan dan mengangkat derajat hambanya? Membaca pesan di balik ujian membutuhkan kesabaran, sabar, dan prasangka baik, husnudzon. Kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Setiap ujian pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita dan mengandung hikmah yang besar. Mungkin ujian itu datang untuk menghapus dosa-dosa kita, atau untuk meningkatkan level keimanan kita, atau sebagai persiapan untuk menerima anugerah yang lebih besar di masa depan. Para nabi dan wali-wali Allah adalah orang-orang yang paling berat ujiannya, menunjukkan bahwa ujian adalah tanda cinta dan kedekatan. Ketika kita mampu melihat ujian sebagai surat cinta, sebagai media tarbiyah, maka respon kita akan berubah. Bukan lagi keluh kesah atau keputusasaan, melainkan kesabaran yang indah, sabar jamil, syukur atas kesempatan untuk dibersihkan, dan harapan akan pahala serta kedekatan dengannya. Kita mulai memahami bahwa di balik pahitnya obat ujian, terkandung manisnya kesembuhan ruhani yang didambakan setiap jiwa yang merindu. Buah termanis dari keyakinan bahwa tidak ada yang kebetulan dan semuanya mengandung hikmah adalah tercapainya makam ridho, kerelaan, dan taslim, penyerahan diri. Ridho adalah keadaan hati yang lapang menerima segala ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan menurut hawa nafsu. Taslim adalah penyerahan diri secara total kepada kehendaknya, lahir dan batin.
Ini bukan berarti pasrah buta tanpa ikhtiar. Ikhtiar tetap dilakukan sebagai bentuk ketaatan pada perintah Allah. Namun, hati tetap bersandar sepenuhnya kepadanya dan menerima apapun hasil yang Dia tetapkan. Jiwa yang telah mencapai ridho dan taslim seumpama seorang penari yang luwes mengikuti irama musik sang maestro. Ia tidak melawan arus takdir, melainkan bergerak harmonis bersamanya, menemukan keindahan dalam setiap gerakan yang telah ditentukan. Mencapai ridho dan taslim adalah puncak dari pemahaman tauhid. Ia menunjukkan bahwa seorang hamba telah benar-benar melepaskan kehendak pribadinya dan meleburkannya dalam kehendak ilahi. Tidak ada lagi protes, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi kegelisahan akan masa depan. Yang ada hanyalah kedamaian yang bersumber dari keyakinan penuh bahwa Sang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana sedang mengatur segalanya dengan cara yang terbaik. Keindahan ridho dan taslim terpancar dalam ketenangan wajah, kelapangan dada, dan kelembutan sikap orang-orang yang telah mencapainya. Mereka menghadapi badai kehidupan dengan senyuman, menerima kehilangan dengan kesabaran, mensyukuri nikmat tanpa kesombongan. Hidup mereka menjadi ringan karena beban keinginan pribadi yang bertentangan dengan takdir telah diletakkan. Mereka benar-benar merasakan makna Islam sebagai penyerahan diri yang damai kepada Allah. Pada akhirnya, keyakinan mendalam bahwa tidak ada yang kebetulan, bahwa semua berasal dari kehendak Allah dan mengandung hikmah, akan mengantarkan jiwa pada sebuah pelabuhan yang aman dan damai. Sakinah, ketenangan jiwa. Kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan yang seringkali menghantui manusia bersumber dari perasaan tidak pasti, ilusi kontrol, dan ketidakmampuan menerima apa yang terjadi. Ketika kita menyerahkan kendali kepada Allah yang Maha Mengendalikan, ketika kita percaya penuh pada kebijaksanaannya di balik setiap peristiwa, maka beban berat di pundak jiwa akan terangkat. Kita tidak lagi merasa harus memahami segalanya atau mampu mengubah segalanya. Kita cukup melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, lalu meletakkan hasilnya dalam pelukan takdirnya dengan tawakul, kepercayaan penuh. Ketenangan ini bukanlah ketenangan semu yang mudah goyah, melainkan ketenangan yang berakar kuat pada keyakinan tauhid. Ia tidak bergantung pada kondisi eksternal, apakah sedang lapang atau sempit, sehat atau sakit. Hati yang dipenuhi sakinah akan tetap tenang di tengah badai, seperti pusat pusaran angin yang diam. Ia menemukan kedamaian bukan dalam ketiadaan masalah, tetapi dalam kehadiran Allah di setiap masalah. Inilah salah satu buah termanis dari perjalanan spiritual, menemukan ketenangan sejati dalam penerimaan takdir. Jiwa tidak lagi resah mencari kepastian di luar dirinya, karena ia telah menemukan kepastian di dalam Zat yang Maha Pasti. Ia merasa aman dalam pelukan takdir Allah, yakin bahwa tidak ada yang akan menimpanya kecuali apa yang telah dituliskan untuknya, dan semua itu, pada akhirnya, adalah untuk kebaikannya.